Bayangkan sebuah desa kecil yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Sebuah pohon tua, yang selama puluhan tahun berdiri diam, mendadak mengeluarkan suara doa setiap malam Jumat. Awalnya hanya samar, tapi lama-kelamaan lantunannya semakin jelas, membuat ribuan orang menangis dan bersujud. Misteri semakin dalam saat ditemukan makam seorang wali di bawah pohon itu. Fenomena cahaya, suara yang tak bisa direkam kamera, hingga pesan menggetarkan dari dimensi tak kasat mata mengubah hati jutaan orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini tanda kebesaran Allah? Saksikan kisah penuh keajaiban ini sampai akhir, karena apa yang terjadi di malam terakhir akan membuat Anda merinding dan tak berhenti bersyukur. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, kehidupan berjalan damai tanpa banyak perubahan. Warga desa hidup sederhana, bekerja di ladang pada siang hari dan berkumpul di serambi rumah ketika malam tiba. Suasana yang tenang membuat siapapun yang datang merasa seperti kembali ke masa lalu. Tidak ada kebisingan kendaraan, hanya suara kicauan burung, gemericik air irigasi, dan adzan yang bergema dari surau kecil di tengah desa. Di tengah desa itu berdiri sebuah pohon tua yang menjadi simbol dan saksi bisu kehidupan warga. Pohon itu besar dengan batang yang kokoh, akarnya mencuat ke permukaan tanah seolah menunjukkan usianya yang panjang. Daunnya rimbun, meneduhkan siapa saja yang duduk di bawahnya. Anak-anak sering bermain di sekitar pohon itu, sementara para petani menjadikannya tempat beristirahat setelah seharian bekerja. Namun, meskipun terlihat biasa, pohon ini menyimpan aura misterius yang membuat sebagian warga merasa segan. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, pohon itu telah ada sejak ratusan tahun silam. Konon, pohon itu ditanam oleh seorang ulama yang pernah singgah di desa ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kisah itu lebih dianggap legenda yang tak terbukti. Generasi muda menganggapnya sebagai dongeng pengantar tidur atau mitos untuk menakut-nakuti anak agar tidak bermain larut malam. Namun, warga tua tetap yakin bahwa pohon ini bukan pohon sembarangan. Lokasinya yang berada di tengah alun-alun menjadikannya pusat berbagai kegiatan. Setiap ada acara desa, pohon itu dihias dengan lampu kecil, menciptakan suasana yang indah di malam hari. Saat bulan Ramadan, banyak warga yang duduk berbuka puasa di bawah rindangnya daun. Pohon itu menjadi tempat berkumpul dan bersenda gurau, menyimpan cerita tentang suka dan duka kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun yang mengira bahwa pohon ini kelak menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Meski terlihat biasa, ada hal yang membuat pohon ini unik. Pohon tersebut tidak pernah layu meskipun kemarau panjang melanda. Daunnya selalu hijau, seolah tidak mengenal musim. Saat pohon-pohon lain mulai meranggas, ia tetap berdiri gagah tanpa tanda-tanda kekeringan. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Sebagian warga menganggapnya berkah, sementara yang lain menduga ada kekuatan gaib yang melindunginya. Namun, mereka jarang membicarakannya karena tak ingin dianggap percaya tahayul. Ada pula aturan tak tertulis di desa ini, jangan menebang atau merusak pohon tua tersebut. Anak-anak yang berani memetik daunnya tanpa izin orang tua pasti akan dimarahi. Orang-orang percaya bahwa pohon tua harus dihormati, sama seperti kita menghormati orang tua. Aturan ini diwariskan turun-temurun tanpa ada yang berani melanggarnya. Bagi warga, pohon itu bukan hanya tumbuhan, melainkan bagian dari sejarah dan kehidupan mereka. Namun, meski siang hari pohon ini tampak bersahabat, malam hari menghadirkan nuansa yang berbeda. Bayangan cabang yang menjulur panjang tampak menyeramkan ketika diterpa cahaya bulan. Kadang, bentuknya menyerupai sosok manusia yang membuat anak-anak kecil takut lewat sendirian. Meski demikian, tidak pernah ada kejadian aneh yang membuat warga panik. Hingga suatu malam, keheningan desa pecah oleh suara yang tak seharusnya ada. Tradisi malam Jumat di desa ini sangat kuat. Setiap keluarga biasanya berkumpul untuk membaca doa bersama. Beberapa warga memilih mendatangi surau untuk beribadah hingga larut. Malam itu pun awalnya sama seperti malam Jumat sebelumnya. Sunyi, damai, dan dipenuhi lantunan ayat suci. Tidak ada satupun warga yang menduga bahwa pada malam itu, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya akan mengguncang seluruh desa. Angin malam bertiup lembut, menggoyangkan daun-daun pohon tua di alun-alun. Bulan bersinar terang, memantulkan cahaya pucat ke batang pohon yang menjulang tinggi. Seorang kakek pulang dari surau, melangkah pelan melewati alun-alun seperti biasa. Ia menatap pohon itu sekilas dan hendak mempercepat langkah ketika tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara lirih, samar, seolah ada seseorang yang sedang berdoa dari balik pepohonan. Kakek itu terhenti, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Suara itu semakin jelas, lantunan doa, lembut,
seperti zikir panjang yang mengalun penuh ketenangan namun menimbulkan rasa takut. Jantung kakek berdegup kencang, bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya keluh. Dengan langkah gemetar, ia berlari pulang sambil berbisik ketakutan. Pohon itu berdoa, dan sejak malam itu, pohon tua tak lagi dianggap pohon biasa. Malam itu, setelah kakek yang pertama mendengar suara doa lari pulang dengan napas terengah, ia langsung mengetuk pintu rumah tetangganya. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. "Aku mendengar sesuatu dari pohon tua itu," katanya dengan suara bergetar. Istrinya yang kaget hanya bisa memeluk, sementara tetangganya mencoba menenangkannya. Namun, kabar itu menyebar begitu cepat. Dalam hitungan menit, beberapa lelaki desa sudah berkumpul, membawa senter dan berbekal keberanian untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di alun-alun. Ketika mereka tiba, suasana begitu hening. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Pohon tua itu berdiri seperti biasa, menjulang kokoh di bawah sinar bulan. Tidak ada tanda-tanda aneh. Namun, ketika mereka mulai mendekat, suara itu kembali terdengar. Samar, lembut, tetapi jelas berasal dari arah pohon. Sebuah lantunan doa, kalimat yang mereka kenali sebagai zikir dan ayat-ayat suci, mengalun dengan nada yang menenangkan tapi juga membuat bulu kuduk berdiri. Para lelaki saling pandang, sebagian mengucapkan istighfar. Ada yang menggenggam tasbih, ada yang merapatkan jaket seolah ingin melindungi diri dari sesuatu yang tak kasat mata. "Kalian dengar itu?" tanya seorang pemuda dengan suara berbisik. Yang lain hanya mengangguk, tak berani bersuara. Mereka mencoba menelusuri sumber suara dengan senter, menyinari setiap bagian batang dan akar. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya pohon itu, berdiri anggun, seolah menjadi pengeras suara bagi doa yang entah milik siapa. Seorang lelaki yang dikenal pemberani mencoba mendekat, menempelkan telinganya ke batang pohon. Begitu dekat, suara itu terdengar lebih jelas, seakan keluar dari dalam batang kayu yang keras. Ia melompat mundur, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Dari dalam pohon. Suara itu ada di dalam, serunya dengan nada panik. Seketika, rasa takut menjalar ke semua orang yang ada di sana. Mereka mundur beberapa langkah, mata tak lepas dari pohon yang kini terasa hidup. Di kejauhan, beberapa warga yang mendengar kabar ini mulai berdatangan. Mereka membawa obor dan lampu petromax, menambah suasana dramatis di sekitar pohon tua itu. Anak-anak kecil yang ikut dibawa oleh orang tuanya bersembunyi di balik punggung orang dewasa, tak berani menatap pohon yang kini menjadi pusat perhatian. Lantunan doa itu terus berlanjut, merdu, dalam, dan penuh rasa haru. Tidak ada nada menyeramkan, tetapi justru menenangkan, membuat sebagian orang ingin menangis tanpa sebab. Namun, rasa takut tetap lebih kuat daripada ketenangan. Beberapa orang berlari pulang, mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Ada yang segera mengambil air wudhu, ada pula yang menutup telinga dengan bantal. Tetapi sebagian besar warga tetap bertahan, terpaku pada keajaiban yang sedang mereka saksikan. Mereka berbisik, saling bertanya-tanya, apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Apakah pohon itu dihuni makhluk gaib? Atau ini adalah pesan dari Tuhan untuk mereka? Di tengah kebingungan itu, seorang ustaz yang tinggal tak jauh dari alun-alun akhirnya datang. Ia membawa tasbih di tangan, wajahnya tenang meskipun matanya menyiratkan rasa ingin tahu yang besar. Warga segera menyambutnya, berharap ia punya jawaban. Sang ustaz berdiri tepat di hadapan pohon, mendengarkan suara doa yang mengalun dari dalam batang. Ia memejamkan mata, menggumamkan ayat-ayat suci, lalu berkata pelan, "Ini bukan suara setan. Ini doa-doa yang sangat indah." Ucapan ustaz itu membuat warga terdiam. Jika bukan suara makhluk jahat, lalu suara siapa? Dari mana asalnya? Tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya berdiri di sana, membiarkan lantunan itu mengisi udara malam yang dingin. Beberapa orang mulai meneteskan air mata, entah karena takut, takjub, atau karena hati mereka terasa tersentuh oleh keindahan suara tersebut. Pohon tua yang selama ini mereka anggap hanya bagian dari pemandangan desa kini menjadi misteri yang tak bisa mereka abaikan. Tak lama kemudian, suara doa itu perlahan memudar. Seperti angin yang berhembus pelan, suaranya semakin samar hingga akhirnya hilang sama sekali. Yang tersisa hanyalah suara jangkrik dan desir angin malam. Semua orang saling pandang, seolah ingin memastikan bahwa mereka benar-benar mendengar hal yang sama. Tidak ada yang berani bicara keras-keras, seakan takut mengusik sesuatu yang sakral. Mereka akhirnya bubar satu persatu,
meninggalkan alun-alun dengan hati penuh tanya. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Sebagian warga tidak bisa tidur, telinganya masih terngiang-ngiang oleh suara doa dari pohon. Ada yang merasa ketakutan, ada yang justru merasa damai. Namun, satu hal pasti, sejak malam itu, pohon tua di tengah desa bukan lagi sekadar pohon. Ia telah menjadi misteri besar yang akan mengguncang kehidupan desa, bahkan mungkin kehidupan banyak orang di luar sana. Dan itu baru permulaan, karena apa yang terjadi malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, suasana desa tidak seperti biasanya. Warga yang biasanya sibuk di sawah kini lebih banyak berkumpul di warung kopi atau di pinggir jalan, membicarakan kejadian semalam. Cerita tentang suara doa yang keluar dari pohon tua menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat, bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Setiap orang punya versinya sendiri. Ada yang mengatakan suara itu seperti orang mengaji, ada yang bilang seperti lantunan doa panjang yang membuat hati bergetar. Yang pasti, semua sepakat bahwa suara itu nyata, bukan sekadar halusinasi. Di era teknologi seperti sekarang, kabar itu tidak berhenti hanya di desa. Beberapa warga yang semalam sempat merekam suara aneh tersebut mulai mengunggahnya ke media sosial. Meski rekaman itu terdengar samar dan tidak sejelas aslinya, tetap saja menimbulkan kehebohan. Dalam waktu singkat, video tersebut mendapat ribuan tayangan dan dibagikan berkali-kali. Judul-judul sensasional bermunculan, pohon berdoa di malam Jumat, fenomena aneh di sebuah desa Jawa, dan suara gaib terdengar dari pohon tua. Komentar warganet pun memanas, ada yang percaya, ada yang menuduh ini hanya tipuan. Sementara itu, di desa sendiri, rasa penasaran semakin membuncah. Orang-orang mulai berdatangan dari desa sebelah untuk melihat pohon tua yang sedang jadi buah bibir. Jalan kecil menuju alun-alun dipenuhi orang yang ingin memastikan kebenaran cerita itu. Anak-anak muda membawa ponsel dengan kamera menyala, berharap bisa menangkap momen langka. Bahkan ada pedagang kaki lima yang mulai berjualan makanan dan minuman di sekitar lokasi, memanfaatkan kerumunan yang semakin ramai. Kepala desa akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan warga dalam rapat darurat di balai desa. Ia khawatir situasi ini bisa lepas kendali jika tidak diatur. Dalam rapat itu, kepala desa menekankan agar warga tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya dan tidak mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal musyrik. Namun, imbauan itu sulit dijalankan. Rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Apalagi ketika banyak orang luar desa datang, suasana semakin sulit dikendalikan. Tokoh agama desa juga ikut turun tangan. Ustaz yang semalam menyaksikan fenomena itu menyarankan agar warga tidak panik dan menjauhi sikap berlebihan. Kalaupun itu benar suara doa, kita cukup bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada pohonnya, ucapnya tegas. Namun, justru pernyataan itu membuat banyak orang semakin penasaran. Jika bukan makhluk gaib, lalu siapa yang berdoa di dalam pohon itu? Mengapa suara itu hanya muncul pada malam Jumat? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat semua orang gelisah menunggu malam berikutnya. Di sisi lain, media lokal mulai mencium kabar ini. Wartawan dari kota terdekat datang dengan kamera dan peralatan liputan. Mereka mewawancarai warga, mengambil gambar pohon tua, dan mengunggahnya ke portal berita. Judul-judul berita semakin sensasional. Misteri pohon berzikir di malam Jumat, fenomena gaib atau karomah. Beberapa stasiun televisi bahkan mengirim tim untuk meliput langsung. Desa yang biasanya sepi kini berubah menjadi pusat perhatian publik. Kehadiran media ini membawa dampak besar. Semakin banyak orang berdatangan, tidak hanya dari desa tetangga, tetapi juga dari kota-kota yang jauh. Jalan desa yang biasanya lengang kini macet oleh kendaraan yang ingin masuk. Warga yang tadinya takut kini mulai merasa bangga karena desa mereka mendadak terkenal. Namun, di balik itu, rasa cemas tetap ada. Bagaimana jika fenomena ini membawa bencana? Bagaimana jika ada pihak yang memanfaatkan keadaan untuk hal-hal buruk? Situasi semakin menarik ketika beberapa orang yang datang bukan sekadar ingin menonton, tetapi juga membawa hajat. Ada yang datang dengan niat berdoa agar usahanya lancar, ada yang berharap kesembuhan dari penyakit, bahkan ada yang percaya pohon itu membawa keberuntungan. Kepala desa dan tokoh agama kembali mengingatkan agar warga tidak menjadikan pohon itu sebagai sesembahan. Namun, suara peringatan mereka tenggelam oleh keramaian dan rasa penasaran yang tak terbendung. Malam semakin ditunggu-tunggu. Semua orang bertanya-tanya apakah suara itu akan terdengar lagi pada malam Jumat berikutnya. Beberapa warga bahkan mulai menyiapkan kamera profesional untuk merekam fenomena tersebut dengan lebih jelas. Sebagian lainnya berencana menginap di sekitar alun-alun agar tidak ketinggalan momen.
Pohon tua yang dulu sepi kini seperti panggung besar yang akan menampilkan pertunjukan misteri. Semua mata tertuju padanya, menunggu detik-detik yang akan mengubah cerita desa ini untuk kedua kalinya. Di balik semua keramaian itu, ada satu perasaan yang sama, ketegangan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah suara itu akan kembali terdengar? Apakah fenomena ini membawa pesan tertentu? Atau justru ada rahasia lama yang akan terungkap? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menunggu jawaban di malam Jumat berikutnya. Dan tanpa mereka sadari, malam yang mereka tunggu-tunggu itu akan membawa kejutan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam Jumat berikutnya tiba dengan suasana yang berbeda. Jika seminggu sebelumnya hanya segelintir orang yang menyaksikan, kali ini ratusan orang memenuhi alun-alun. Lampu-lampu dipasang di sekeliling pohon, pedagang kaki lima berjejer, dan deretan kamera profesional siap mengabadikan setiap detik. Warga desa, orang-orang dari luar kota, hingga wartawan berdiri berdesakan, menunggu fenomena yang membuat desa ini mendadak terkenal. Pohon tua itu tampak tenang, daunnya bergerak pelan diterpa angin malam. Tidak ada tanda-tanda aneh, seolah ia tidak peduli pada sorotan ribuan mata yang menatapnya. Suasana mendadak hening ketika jam menunjukkan pukul 11 malam. Orang-orang menahan napas, berharap sesuatu terjadi. Beberapa anak kecil tertidur di pangkuan orang tuanya, sementara sebagian orang duduk bersila, tasbih di tangan, bibir bergetar membaca doa. Tepat ketika azan dari kejauhan terdengar sebagai penanda tengah malam, suara itu kembali muncul. Pelan, seperti bisikan, lalu semakin lama semakin jelas. Sebuah lantunan doa yang lembut, mendalam, dan syarat makna. Kali ini suaranya lebih merdu, seperti suara manusia yang sangat ikhlas memohon kepada Tuhannya. Lantunan itu mengalun begitu indah hingga membuat banyak orang terdiam, terpaku. Tidak ada rasa takut seperti sebelumnya, justru yang muncul adalah rasa haru. Air mata menetes tanpa diminta. Ada yang menutup wajah dengan kedua tangan sambil berdoa, ada yang menatap langit seakan mengamini setiap kata yang keluar dari suara misterius itu. Warga merasa seolah-olah mereka sedang berada di dalam sebuah majelis doa yang sangat sakral, di mana bumi dan langit bertemu dalam ketenangan malam. Di barisan depan, para wartawan berebut mengarahkan mikrofon dan kamera ke arah pohon. Namun, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Meski telinga mereka jelas mendengar suara itu, alat perekam hanya menangkap desiran angin. Mikrofon tidak merekam lantunan doa yang menggema begitu jelas di udara. Hal ini membuat para jurnalis saling pandang dengan ekspresi bingung. Ini tidak masuk akal, gumam salah satu dari mereka. Fenomena ini bukan hanya menggetarkan hati, tetapi juga menantang logika. Di tengah keramaian itu, seorang wanita parubaya mendadak menangis histeris. Ia mengaku mendengar namanya disebut dalam doa tersebut. Aku mendengar dia mendoakan anakku yang sakit, ujarnya dengan suara bergetar. Warga di sekitarnya terkejut, beberapa mencoba menenangkan. Tidak lama kemudian, ada seorang lelaki tua yang juga bersaksi bahwa ia mendengar suara itu mendoakan keselamatan seluruh desa. Cerita-cerita ini membuat suasana semakin emosional. Orang-orang yang tadinya hanya ingin menonton, kini ikut larut dalam suasana hikmat. Semakin lama, suara itu bukan hanya sekadar doa. Terdengar lantunan ayat-ayat suci yang mengajak pada ketenangan hati. Bagi yang mendengarnya, seakan ada getaran halus yang masuk ke dalam jiwa, menenangkan hati yang gelisah. Bahkan ada beberapa orang yang tadinya hidup jauh dari agama mendadak sujud di tempat, meneteskan air mata penuh penyesalan. Pohon itu bukan lagi sekadar misteri, tetapi menjadi jembatan spiritual yang mengingatkan manusia pada kebesaran Tuhan. Beberapa ustaz yang hadir memanfaatkan momen itu untuk memimpin doa bersama. Mereka duduk bersila di depan pohon, mengajak semua orang membaca istighfar dan ayat-ayat suci. Ribuan orang mengikuti dengan suara lirih, menciptakan pemandangan yang menakjubkan, cahaya obor dan lampu menggantung, ratusan orang bersujud di bawah sinar bulan, sementara suara doa dari pohon masih mengalun lembut di antara mereka. Malam itu, alun-alun desa berubah menjadi lautan doa, seakan surga turun ke bumi. Namun, di balik rasa haru itu, sebagian orang tetap merasa was-was. Apa maksud dari semua ini? Apakah ini pertanda baik, atau ada pesan tersembunyi yang harus mereka pahami? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, fenomena ini bukan hanya menggetarkan desa, tetapi juga menarik perhatian nasional. Bahkan, ada kabar bahwa pejabat tinggi agama akan datang untuk meneliti fenomena ini. Desa yang tadinya sunyi kini menjadi pusat ziarah dadakan, dan malam itu menjadi titik balik kehidupan banyak orang. Ketika suara itu akhirnya memudar menjelang dini hari,
orang-orang tidak langsung bubar. Mereka tetap duduk di tempat, tenggelam dalam perasaan damai yang sulit dijelaskan. Sebagian orang memeluk keluarga mereka dengan erat, sebagian lainnya masih menangis pelan. Tidak ada yang ingin malam itu berakhir, tetapi kenyataan memaksa mereka untuk pulang. Namun, sebelum mereka pergi, semua orang sepakat, ini bukan kejadian biasa. Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik pohon tua itu. Dan di sudut hati mereka, tumbuh rasa penasaran yang semakin besar. Siapa sebenarnya yang berdoa dari dalam pohon? Mengapa doa itu begitu menyentuh hati? Apakah benar ini karomah dari seorang wali yang dulu pernah hidup di desa ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung tanpa jawaban. Namun, satu hal yang pasti, malam Jumat berikutnya akan dinantikan dengan rasa takjub bercampur degup jantung yang tak menentu. Karena mereka yakin, sesuatu yang lebih besar akan segera terungkap. Kabar tentang fenomena pohon tua yang mengeluarkan suara doa tidak lagi hanya menjadi pembicaraan desa. Berita itu sudah menyebar ke berbagai kota, bahkan muncul di televisi nasional. Pemerintah daerah dan tokoh agama mulai turun tangan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah tim khusus yang terdiri dari para ulama, ahli sejarah, dan pejabat pemerintah dikirim untuk menyelidiki fenomena ini secara langsung. Warga desa menyambut mereka dengan penuh rasa hormat, sekaligus rasa penasaran. Hari itu, alun-alun kembali dipadati warga. Tim penyelidik berdiri mengelilingi pohon tua, menatapnya dengan serius. Mereka membawa peralatan sederhana, catatan, dan juga doa yang terus mereka panjatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa ustaz mulai membaca ayat suci di sekitar pohon, sementara ahli sejarah meneliti akar dan tanah di sekitarnya. Tak lama, salah satu dari mereka menemukan sesuatu yang menarik. Batu nisan tua yang hampir terkubur di antara akar pohon yang menjalar ke segala arah. Penemuan itu mengejutkan semua orang. Batu nisan itu tertutup lumut dan tanah, tetapi masih terlihat jelas pahatan huruf Arab di permukaannya. Dengan hati-hati, mereka membersihkan nisan itu, hingga terbaca sebuah nama yang membuat banyak orang terperangah, Syekh Abdul Karim. Nama ini bukan nama asing bagi sebagian warga tua. Mereka teringat kisah lama tentang seorang ulama yang dulu pernah tinggal di desa ini, seorang ahli ilmu agama yang dikenal suka beribadah di malam hari dan selalu berdoa untuk keselamatan umat. Cerita tentang Syekh Abdul Karim selama ini dianggap sekadar legenda. Namun, keberadaan nisan ini menjadi bukti bahwa sosok itu benar-benar ada. Menurut kisah para tetua, beliau adalah seorang wali yang sangat taat beribadah. Setiap malam Jumat, beliau selalu berdoa hingga larut malam di sebuah tempat sunyi. Setelah wafat, makamnya konon dijaga oleh para muridnya. Tetapi lama-kelamaan lokasinya terlupakan. Siapa sangka, makam itu ternyata berada tepat di bawah pohon yang kini menjadi pusat kehebohan. Ketika berita tentang makam ini tersebar, suasana berubah. Orang-orang tidak lagi sekadar penasaran, tetapi mulai memandang fenomena ini sebagai sesuatu yang penuh hikmah. Ini karomah, bisik sebagian warga dengan mata berbinar. Mereka yakin bahwa suara doa yang terdengar setiap malam Jumat adalah lantunan doa sang wali yang tidak pernah putus, bahkan setelah meninggal. Ustaz desa pun mengangguk pelan, mengatakan bahwa Allah bisa saja menunjukkan kebesarannya dengan cara yang tidak terduga. Namun, tidak semua orang langsung percaya. Tim penyelidik tetap berusaha menjaga keseimbangan antara keyakinan dan akal sehat. Mereka mendokumentasikan semua temuan, memotret nisan, dan mencatat setiap detail. Pemerintah daerah memutuskan untuk melindungi area tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perbuatan syirik. Sebuah pagar sederhana mulai dibangun mengelilingi pohon, bukan untuk menghalangi orang berdoa, tetapi untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang dilarang. Sementara itu, warga desa merasakan perubahan yang besar. Orang-orang yang dulu jarang beribadah kini rajin datang ke surau. Malam-malam mereka dipenuhi doa, bukan lagi hanya karena ingin mendengar suara dari pohon, tetapi karena kesadaran yang muncul di hati. Pohon tua itu kini menjadi simbol pengingat bahwa doa adalah kekuatan yang tidak pernah mati, bahkan melampaui batas kehidupan. Meski begitu, rasa penasaran tetap ada. Jika makam itu memang milik seorang wali, mengapa fenomena suara doa baru muncul sekarang? Apakah ini pertanda sesuatu? Pertanyaan itu menggantung di udara, tetapi tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanya bisa bersiap menghadapi malam Jumat berikutnya, karena mereka yakin sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Apalagi ketika ustaz desa mengatakan dengan suara berat, malam ini, kita semua harus siap. Karena biasanya, setelah rahasia terungkap, akan ada tanda yang lebih besar. Menjelang malam Jumat ketiga, desa kembali dipenuhi ribuan orang.
Tidak hanya warga sekitar, tetapi juga jamaah dari luar kota, bahkan luar provinsi. Media memasang kamera di setiap sudut, menunggu peristiwa yang akan menjadi sejarah. Semua mata kembali tertuju pada pohon yang kini berdiri gagah dengan akar melilit nisan sang wali. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun basah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi semua merasakan ketegangan yang merayap di udara. Dan ketika malam itu tiba, kejadian yang akan tercatat sebagai momen paling luar biasa dalam sejarah desa pun dimulai. Suara doa bukan hanya kembali terdengar, tetapi kali ini disertai sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, cahaya. Cahaya lembut yang memancar dari batang pohon, menyinari wajah-wajah yang menatap dengan takjub. Malam itu, desa ini bukan lagi hanya tempat tinggal mereka, melainkan saksi sebuah peristiwa spiritual yang akan mengguncang dunia. Malam Jumat ketiga akhirnya tiba. Desa yang biasanya sunyi kini berubah menjadi lautan manusia. Dari sore hari, ribuan orang sudah memadati alun-alun, membawa tikar, lampu, bahkan pengeras suara untuk mengaji bersama. Di sekeliling pohon tua, pagar pengaman dipasang oleh aparat desa dan polisi untuk mencegah kerumunan terlalu dekat. Meski begitu, rasa penasaran orang-orang tidak bisa dibendung. Semua mata tertuju ke arah pohon yang kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Ketika adzan Isya berkumandang, warga serentak menunaikan sholat berjamaah di alun-alun. Suasana malam itu begitu khusyuk, ribuan suara takbir menggema di bawah langit yang bertabur bintang. Setelah itu, tilawah Al-Quran dilantunkan, memenuhi udara dengan suara yang menenangkan hati. Namun, di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Semua orang menunggu momen yang mereka yakini akan terjadi lagi, suara doa dari dalam pohon tua. Pukul 11 lewat sedikit, angin malam mulai bertiup lembut. Pohon tua itu bergoyang pelan, daunnya berdesir seperti berbisik. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Lantunan doa, kali ini lebih jelas, lebih indah, dan lebih menggetarkan daripada sebelumnya. Kata-kata penuh pujian kepada Allah mengalun begitu merdu, seakan-akan langit terbuka dan rahmat turun bersama suara itu. Ribuan orang yang hadir terdiam, sebagian langsung meneteskan air mata tanpa bisa menahan rasa haru. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat suara itu menggema, cahaya lembut perlahan muncul dari batang pohon. Awalnya redup, seperti sinar lilin, lalu semakin terang, memancar ke segala arah. Cahaya itu bukan cahaya panas, melainkan cahaya yang sejuk, yang membuat hati tenteram. Wajah-wajah yang tadinya penuh penasaran kini berubah menjadi wajah-wajah yang terpana. Sebagian langsung bersujud, menangis, dan mengucapkan tasbih tanpa henti. Subhanallah. Subhanallah, gema takbir terdengar di mana-mana. Wartawan yang berada di lokasi berusaha merekam momen ini, tetapi lagi-lagi keajaiban terjadi. Kamera mereka hanya menampilkan gambar pohon biasa tanpa cahaya, meskipun mata mereka jelas melihatnya. Semua peralatan elektronik seakan lumpuh merekam keajaiban ini. Fenomena ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa yang mereka saksikan bukan fenomena alam biasa, melainkan tanda kebesaran Tuhan yang tidak bisa diabadikan oleh teknologi. Di tengah lautan manusia itu, seorang pemuda tiba-tiba jatuh bersimpuh. Dengan air mata yang bercucuran, ia berteriak, "Aku telah jauh dari MU, ya Allah." Tangisnya mengguncang banyak orang, membuat mereka ikut larut dalam suasana tobat massal yang tak terduga. Banyak orang yang tadinya datang hanya untuk menonton kini sujud menangis, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Malam itu bukan lagi sekadar malam misteri, melainkan malam pertobatan yang mengubah hati ribuan orang. Ustaz desa yang memimpin doa bersama mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memohon rahmat bagi semua yang hadir. Suara takbir menggema di seluruh desa, bercampur dengan lantunan doa yang masih terus terdengar dari pohon tua itu. Semua orang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, damai, sejuk, dan penuh cinta ilahi. Bahkan para aparat yang tadinya berjaga-jaga pun ikut duduk bersila, larut dalam zikir bersama. Malam itu, batas antara dunia nyata dan dunia spiritual seakan lenyap. Fenomena cahaya itu berlangsung cukup lama, hampir 1 jam penuh. Cahaya memancar lembut, menerangi wajah-wajah yang terpejam dalam doa. Tidak ada rasa takut sedikit pun, yang ada hanyalah rasa syukur yang mengalir deras dari hati setiap orang. Banyak yang bersaksi bahwa mereka merasa seperti berada di taman surga, meski mereka tahu ini hanyalah alun-alun desa. Semua orang percaya, malam ini adalah malam yang akan tercatat dalam sejarah umat manusia sebagai bukti nyata kebesaran Tuhan. Ketika cahaya itu akhirnya mulai redup dan suara doa memudar, suasana hening menyelimuti ribuan orang yang hadir. Tidak ada yang beranjak,
Semua tetap duduk terpaku, seperti enggan melepaskan momen yang begitu suci. Sebagian orang memeluk orang di sebelahnya, sebagian lainnya hanya bisa menangis dalam diam. Malam itu, tidak ada seorang pun yang pulang dengan hati yang sama. Semua membawa cerita yang akan mereka kenang seumur hidup, cerita tentang sebuah pohon tua yang menjadi saksi keajaiban Tuhan. Namun, meski fenomena ini membawa kedamaian, pertanyaan tetap menggantung. Mengapa semua ini terjadi sekarang? Apa pesan yang ingin disampaikan Allah melalui kejadian ini? Tidak ada yang tahu pasti. Tetapi yang jelas, malam itu telah mengubah segalanya. Desa yang dulu sepi kini menjadi pusat spiritual yang menggetarkan dunia. Dan semua orang tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu malam lagi yang akan menjadi puncak dari semua peristiwa menakjubkan ini. Malam Jumat keempat datang dengan nuansa yang sulit digambarkan. Tidak hanya ribuan orang, kini puluhan ribu manusia memadati desa kecil itu. Jalan-jalan penuh sesak, tenda-tenda didirikan untuk menampung jamaah yang datang dari berbagai penjuru negeri. Bahkan media internasional mengirim reporter untuk meliput fenomena yang disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa spiritual terbesar abad ini. Dari udara, desa ini terlihat seperti lautan cahaya, diterangi obor, lampu, dan wajah-wajah penuh harap. Semua menunggu keajaiban yang lebih besar dari minggu sebelumnya. Sejak sore, alun-alun sudah dipenuhi zikir dan doa. Tidak ada lagi orang yang datang hanya untuk menonton. Semua larut dalam suasana religius yang menggetarkan hati. Para ustaz memimpin pembacaan ayat suci, suara lantunan Al-Quran bergema, menyatu dengan desir angin yang menyapu daun pohon tua. Malam itu, udara terasa berbeda. Ada hawa sejuk yang menenangkan, seperti sentuhan lembut yang membuat hati damai. Semua orang tahu, mereka sedang menunggu sesuatu yang istimewa. Ketika malam merangkak ke pukul 11, pohon tua itu kembali bergetar pelan, seakan hidup. Daunnya berdesir, akarnya bergetar halus. Lalu, suara itu muncul lagi. Namun, kali ini berbeda. Bukan hanya lantunan doa yang terdengar, tetapi juga suara yang berbicara dengan kalimat jelas, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Wahai hamba-hamba Allah, jangan jauh dari Rab MU. Dunia hanyalah persinggahan. Dekatkan diri kepadanya, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi kesempatan. Kalimat itu menggema di udara, membuat ribuan orang menangis serentak. Tidak ada satupun yang sanggup menahan air mata. Mereka merasakan pesan itu menusuk hati terdalam, seakan ditujukan langsung kepada mereka. Orang-orang bersujud, menangis, memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Bahkan kamera-kamera yang mencoba merekam lagi-lagi hanya menangkap gambar pohon biasa, tanpa suara apapun. Semua yang hadir tahu, pesan itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk direnungkan. Tak berhenti di situ, suara itu melanjutkan pesan. Jangan sombong dengan dunia. Jangan tinggalkan sholat. Jangan abaikan doa. Sebarkan kebaikan, jauhi maksiat, karena waktu semakin dekat. Suara itu begitu lembut, tetapi tegas. Seolah datang dari dimensi yang tak kasat mata, namun setiap kata menggetarkan jiwa. Orang-orang yang tadinya hidup jauh dari agama kini berjanji di dalam hati untuk berubah. Mereka merasakan ini bukan sekadar fenomena, melainkan peringatan ilahi yang turun melalui keajaiban yang tak terjangkau akal manusia. Lalu, cahaya itu kembali muncul. Namun, kali ini jauh lebih terang daripada sebelumnya. Bukan hanya pohon yang bercahaya, tetapi seluruh alun-alun seperti diselimuti sinar putih yang lembut. Tidak menyilaukan, tetapi memancar damai. Orang-orang merasa seperti berada di dalam pelukan rahmat Allah. Takbir dan tangis bersahutan, menciptakan harmoni yang tidak pernah terjadi sebelumnya di bumi. Malam itu menjadi malam yang membuat semua hati luluh, semua ego runtuh, semua kesombongan sirna. Kemudian, suara itu mengucapkan kalimat terakhir. Aku hanyalah hamba Allah yang berdoa untuk kalian. Teruslah berdoa, karena doa tidak pernah mati. Setelah kalimat itu, suara perlahan memudar. Cahaya yang menyelimuti pohon dan alun-alun juga ikut menghilang, menyisakan kegelapan malam yang kembali sunyi. Pohon tua berdiri seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, semua orang yang hadir tahu, mereka baru saja menjadi saksi peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Malam itu tidak ada sorak-sorai, tidak ada kegaduhan. Yang ada hanyalah keheningan yang syarat makna. Orang-orang tetap duduk, sebagian menangis dalam sujud, sebagian lainnya memeluk orang di sebelahnya. Tidak ada yang ingin segera pulang,
Karena mereka tahu mereka baru saja menerima sesuatu yang sangat besar. Sebuah pesan dari langit melalui pohon yang selama ini mereka anggap biasa. Keesokan harinya, berita tentang fenomena ini menyebar ke seluruh dunia. Namun, tidak ada satupun rekaman yang mampu menunjukkan suara dan cahaya yang dilihat ribuan orang malam itu. Semua rekaman hanya menampilkan pohon gelap dalam keheningan malam. Para ilmuwan mencoba mencari penjelasan, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya satu hal yang pasti, ribuan orang yang hadir malam itu berubah. Mereka kembali kepada Tuhan dengan kesungguhan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan pohon tua itu tetap berdiri tenang, menjadi saksi bisu sebuah mukjizat yang akan dikenang sepanjang zaman. Dari sebuah desa kecil yang sunyi, pohon tua yang selama ini dianggap tak bernyawa menjadi saksi peristiwa spiritual yang mengguncang dunia. Dimulai dari suara doa samar di malam Jumat, kehebohan menjalar hingga menarik ribuan orang dan media internasional. Misteri kian dalam ketika ditemukan makam seorang wali, Syekh Abdul Karim, di bawah akar pohon itu. Fenomena tak terjelaskan pun terus berulang. Suara doa yang menggetarkan jiwa, cahaya lembut yang menyelimuti malam, hingga pesan suci yang menembus relung hati manusia. Malam puncak menjadi momen tobat massal, ketika dunia disadarkan bahwa kekuasaan Allah nyata dan doa tidak pernah mati. Pohon itu tetap berdiri, bukan sekadar pohon, melainkan simbol rahmat dan pengingat bahwa langit masih berbicara kepada bumi. Hari-hari setelah malam puncak itu membawa perubahan besar yang tak pernah dibayangkan warga desa. Desa kecil yang dulunya sepi kini menjadi pusat perhatian nasional, bahkan internasional. Ribuan orang terus berdatangan setiap minggu, bukan lagi hanya untuk menyaksikan fenomena, tetapi untuk berziarah, berdoa, dan merasakan ketenangan yang seolah menyelimuti tempat itu. Pemerintah daerah akhirnya menetapkan lokasi tersebut sebagai situs spiritual yang dilindungi, agar tetap terjaga dari hal-hal yang bisa merusak kesuciannya. Pohon tua itu kini dipagari rapi, namun tetap bisa dilihat oleh siapapun yang datang. Tidak ada lagi cahaya ataupun suara misterius seperti sebelumnya, tetapi aura kedamaian masih terasa kuat di sekitarnya. Banyak yang bersaksi bahwa ketika mereka duduk di dekat pohon itu sambil berdoa, hati mereka terasa tenang, seolah doa mereka lebih mudah didengar. Beberapa orang bahkan mengaku mendapatkan ketenangan setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelisahan. Pohon itu menjadi simbol harapan dan pengingat bahwa keajaiban bukan hanya dongeng. Para ulama dan tokoh agama memanfaatkan momen ini untuk mengajak masyarakat kembali kepada nilai-nilai iman. Majelis taklim digelar di desa hampir setiap hari. Anak-anak muda yang dulu jarang menginjak surau kini berbondong-bondong belajar mengaji. Desa yang dulunya terkenal dengan hiburan malam kini berubah menjadi desa yang religius. Warung kopi kini dipenuhi obrolan tentang tafsir dan hadis, bukan lagi tentang gosip tak berguna. Semua merasakan perubahan nyata dalam kehidupan mereka. Namun, perubahan besar ini juga membawa tantangan. Ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi, seperti menjual air berkah atau membuat ritual-ritual yang tidak diajarkan agama. Untungnya, para tokoh agama segera bertindak, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam kesirikan. Keajaiban ini bukan untuk disembah, tetapi untuk diambil hikmahnya, kata Ustaz Desa tegas dalam setiap ceramahnya. Meski begitu, godaan komersialisasi tetap menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Media massa masih terus memberitakan desa ini. Wartawan, vlogger, dan influencer berdatangan setiap hari untuk mengabadikan suasana. Namun, anehnya, setiap kali mereka mencoba merekam fenomena aneh seperti dulu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kamera hanya menampilkan pohon biasa, tanpa suara, tanpa cahaya. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa apa yang terjadi waktu itu memang bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menyentuh hati mereka yang hadir langsung. Cerita ini pun menyebar ke seluruh dunia, memicu rasa penasaran dan rasa kagum. Banyak yang menjadikannya sebagai bahan kajian spiritual, bahkan menjadi topik ceramah di berbagai negara. Namun, bagi warga desa, mereka tahu satu hal, semua ini adalah peringatan agar manusia kembali mengingat Tuhannya. Keajaiban itu datang bukan untuk membuat desa terkenal, tetapi untuk menyelamatkan banyak hati yang hampir tenggelam dalam kelalaian. Di antara semua perubahan ini, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Pohon tua itu tetap berdiri kokoh, seolah tersenyum damai di bawah langit biru. Tidak ada yang tahu berapa lama lagi pohon itu akan bertahan, tetapi namanya akan selalu dikenang sebagai saksi sebuah kisah luar biasa. Kisah tentang doa yang menembus batas kehidupan, tentang rahmat yang turun dalam wujud yang tak terduga. Bagi banyak orang, pohon itu menjadi pengingat bahwa doa tidak pernah mati. Doa yang tulus, meskipun diucapkan ratusan tahun lalu, tetap hidup dan terus membawa kebaikan. Syekh Abdul Karim,
Sang wali yang makamnya ditemukan di bawah pohon itu, kini dikenang bukan dengan kemewahan makam, tetapi dengan fenomena yang membuat jutaan orang kembali kepada Tuhan. Desa ini kini menjadi simbol harapan. Setiap orang yang datang pulang dengan hati yang berbeda, lebih tenang, lebih bersyukur, lebih dekat kepada Sang Pencipta. Pohon itu telah mengubah segalanya, dari desa kecil yang tak dikenal menjadi pusat kebangkitan iman. Dan cerita ini akan terus diceritakan, dari satu generasi ke generasi berikutnya, agar manusia tidak pernah lupa Allah Maha Kuasa dan keajaibannya nyata. Malam-malam berikutnya kembali sunyi, tetapi dalam kesunyian itu tersimpan makna mendalam. Tidak ada lagi suara doa dari pohon, tidak ada lagi cahaya, tetapi semua orang tahu bahwa pesan itu telah disampaikan. Kini, giliran manusia untuk menjawab panggilan itu, dengan doa yang tulus, dengan iman yang kuat, dan dengan langkah yang selalu menuju kebaikan. Karena pada akhirnya, pohon tua itu hanyalah tanda. Tanda bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hamba-hambanya.